Ini aman Palestina itu bergerak di apa nih? Masya Allah. Iya kan? Iya. Aman Palestina Aman itu Palestina. bergeraknya ini apa aja sih? Luar biasa. Iya kan? Jadi Al-Fadhil Kiai Anwar dan sahabat Makkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Aman Palestina adalah satu NGO saja, NGO. lembaga kemanusiaan yang didirikan dengan tujuan khusus, yaitu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Jadi itu loh, Masya Allah. Makanya tekad atau visi Aman Palestina adalah menjadi kudwah dalam penggalangan dana ya, dan membantu rakyat Palestina. Jadi dana yang sudah kita kumpulkan itu kita bertanggung jawab dunia akhirat dan kita salurkan melalui saluran yang jelas. Ya, kalau dulu misalnya kita juga pakai metode Syekh datang ke Indonesia kita titipin, atau kita yang datang ke Palestina masing-masing bawa sampai sana kita serahin ke rakyat Palestina, atau kita cari nih orang ketiga misalnya di Turki. Tapi alhamdulillah dengan adanya kantor Aman Palestina, Aman Palestina ada kantornya. Alhamdulillah, Ustaz. Itu berdiri dari kapan, Ustaz? Jadi sejak 2009, Ustaz. Pasca perang pertama agresi militer Israel terhadap Gaza 2008, yang orang Palestina menyebutnya Harbul Furqan. Perang membedakan antara yang hak dan yang batil ini. Nah, 2009 ya akhirnya pimpinan Aman Palestina memutuskan kita harus punya kantor di dalam Gaza, memudahkan urusan pengiriman bantuan dan sebagainya. Alhamdulillah, Ustaz. Sampai sekarang. Dan dengar-dengar lagi bangun masjid ya. Alhamdulillah. Lagi bangun masjid. Apa namanya masjidnya, Ustaz? Masjid Syekh Ijlin, Ustaz. Jadi masjid ini adalah amanah dari saudara kita di Gaza, Palestina. Masjidnya di pinggir pantai. Jadi keluar dari pintu utama itu langsung laut Mediterranean yang membiru tuh, Ustaz. Karena memang di pantai Gaza. Masjid ini dihancurkan 2014. Dibom rata dengan tanah. Salah satu dari 70 lebih masjid yang dihancurkan. Nah, jadi bangsa Indonesia dapat amanah karena sejak 2014 sampai sekarang belum ada yang udah berapa tahun, Ustaz, begitu kan. Kasihan saudara-saudara kita di perkampungan Syekh Ijlin kalau sholat, waduh, kasihan. Nggak layak. Betul, nggak layak. Makanya itu sobat Makha nih, yang pengen ngikut bantu bangun masjid, ya bisa melalui Aman Palestina. Insya Allah. Amin. Sampai tadi beliau mengatakan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Insya Allah. Bahkan bukan hanya itu, Ustaz. Kita akan memastikan sumbangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia ini bukan hanya selamat sampai. Itu satu perkara ya. Artinya ditransfer tidak lebih dari 2 hari. Sumbangan yang kita transfer itu sudah masuk ke satu bank namanya Bank Al-Quds di Gaza. Nah, tidak lebih dari 2 hari uang itu sudah bisa dikeluarkan. Itu satu berarti selamat ya. Yang kedua tepat sasaran. Jadi setiap hujung tahun, contohnya ini tahun 2021, nanti Oktober November itu sudah datang dari kantor kita di Gaza ya proposal. Ya kan, dalam proposal itu disebut tahun depan berarti 2022 fokus kita skala aulawiyatnya. Mana yang harus kita bantu terlebih dahulu, apakah sektor pendidikan, apa pertanian, apa peternakan, ya kan, kesehatan, gitu. Kenapa? Karena staf di kantor Gaza, di kantor Aman Palestina di Gaza itu orang Palestina. Ya, mereka survei ke kementerian-kementerian. Mana nih yang perlu bantuan? Akhirnya tertuang dalam proposal yang dikirim ke kita di akhir tahun. Kemudian itu ya akan menjadi garapan kita tahun kemudian depannya. Masya Allah, Masya Allah. Semuanya udah tersusun rapi. Alhamdulillah. Memang kalau nggak ada nizamnya kurang bagus, Ustaz. Ini serampangan. Ini alhamdulillah antum jelasin dengan jelas, Masya Allah. Terus apa namanya? Kan kemarin ada isu-isu nih. Bener nggak nih? Ini mumpung ada orangnya langsung nih. Jangan nyumbang, nggak nyampe. Bener nggak nih? Jadi gini, Ustaz, bentar. Ya ini namanya memang perang ya. Sekarang kita lagi perang. Bukan hanya perang senjata roket. Ya, jadi perang isu. Ternyata Israel pun juga melantik buzzer-buzzer untuk meniupkan syubha, keraguan-raguan, syak
di dalam hati umat Islam yang selama ini udah kental kecintaannya terhadap saudaranya, ditiupin tuh. Ngapain lo bantu, nggak nyampe. Nah, ini harus kita betul-betul pakai pedomannya Al-Quran ya. Iya, betul. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jangan tangkap mentah-mentah atau telan mentah-mentah itu. Setelah itu akhirnya menyebabkan kita membenci saudara kita ataupun tidak berbuat atau tidak mengikuti sunnah Nabi tadi. Itu bahaya. Jadi memang kehati-hatian perlu. Ya, tapi kita jangan hanya dibisikin sedikit oleh bazar-bazar dari Israel ini, kemudian kita jadi tidak membantu saudara kita di Palestina. Jangan sampai gara-gara begitu jadi apa namanya Zionis pesek. Zionis tapi kagak apa namanya, kagak mancung gitu. Jadi bilang Zionis tapi pesek. Iya, betul. Tapi pemikirannya sama gitu. Iya. Insya Allah ya, Anda mungkin tidak membahas NGO lain, itu di luar kewenangan gitu ya. Mereka bisa menjelaskan sendiri wasilah atau cara metode mereka membantu rakyat Palestina. Tapi yang jelas Aman Palestina ya sejak 2009 sudah punya kantor, sehingga pengiriman bantuan kita just transfer ya ke Anda sebut tadi Bank Al-Quds sampai, dan setelah itu dikeluarkan tidak lebih dari 2 hari dan langsung alokasinya ke proyek-proyek yang sedang kita yang untuk wakaf masuk ke Masjid Syekh Ijlin, dan alhamdulillah kita sudah membangun 2 masjid yang diruntuhkan, yaitu Masjid Izzuddin Al-Qassam di Khan Yunis dan Masjid Imam Syafi'i di Kota Gaza. Alhamdulillah. Masjid Imam Syafi'i imam kita. Iya, yang lahirnya di Gaza. Jadi imam kita itu imam mazhab kita orang Gaza. Orang Gaza Palestina. Kalau ngaku mazhabnya Syafi'i nggak mau bantu. Ya Allah. Gitu. Terus mau ditiup-tiup sama ini, jangan mau dia menjelma Yahudi pesek deh. Jadinya begitu ya. Jangan mau. Betul. Jadi, berarti alhamdulillah tadi udah telah terjawab. Kalau insya Allah sumbangan umat Islam baik dari Indonesia ataupun manapun akan sampai, apalagi kalau melalui NGO yang sudah ada di Indonesia. Betul. Khususnya Aman Palestina. Jadi isu itu sebenarnya isu lama di negara tetangga kita. Jadi yang mengucapkannya sendiri adalah Duta Besar Palestina untuk Malaysia. Dia bisa begitu, Sat? Kok kan dia duta besar dia. Jadi gini, Sat ya, karena contohnya lah Aman Palestina kan sudah punya kantor sendiri di Gaza. Ya kenapa harus sumbangannya melalui duta besar kan? Betul. Jadi Aman Palestina karena sudah punya kantor, ya langsung transfer ya. Makanya dia merasa kok nggak ada yang nyumbang melalui adek gitu. Gitu ya. Jadi gitu, Sat. Jadi ya, padahal umat Islam di Malaysia, umat Islam di Indonesia ada salurannya sendiri. Alhamdulillah. Bukan berarti kalau tidak melalui someone ya seseorang kita nggak nyumbang, enggak. Kita ada salurannya yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Begitu. Dan ini resmi semuanya, bisa webnya ada semuanya ada. Dan antum sebagai apa? Direktur langsung, Sat? Aman Palestina Indonesia. Aman Palestina. Jadi ini nggak apa namanya, nggak ecek-ecek gitu yang kita undang nih. Masya Allah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah, Ustaz. Semuanya, Sat. Dunia wal akhirah, insya Allah. Terus ini kan masalah bantuan nih, Sat. Ini Indonesia, kalau Anda perhatikan, lagi rame bom baru rame. Sebenarnya di apa namanya, Gaza ini, di Palestina ini hanya sekedar momen bom-boman aja atau memang tiap hari harus dibantu, Sat? Ya begitu ya, Sat. Ini kan lagi begini rame di media, semuanya rame nih. Maksud kita ini antum kasih tahu biar apa namanya, ternyata di sana itu nggak hanya waktu-waktu begini aja. Betul, Sat. Gitu, Sat. Jadi gini, Sat ya. Alhamdulillah Nabi SAW itu kan memang panutan kita ya. Ya, dan melalui sabda beliau kama qala Rasulullah SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Itu. Jadi sebaik amalan umatku, kata Nabi, itu yang rutin, istiqomah, walaupun mungkin betul tidak banyak ya, tidak besar, sesuai kadar kemampuan kita. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda tanya ke sahabat-sahabat saudara kita dari Gaza misalnya yang kita undang ke Indonesia, nih yang ada di TV yang kita lihat itu sebenarnya betul atau tidak? Nah, jawaban beliau apa? Jawaban beliau itu baru 40% dari kenyataannya.
Ajib. 60%-nya kemana? Berarti itu lebih parah kamu gitu kan. Jadi 40% yang kita saksikan, kita lihat, ya Allah, Masya Allah, bangunan hancur dah hanya dalam itu baru 40%. Yang dialami, yang diderita oleh rakyat Gaza lebih parah dari itu sebenarnya. Listrik di Gaza cuma 6-8 jam doang sehari semalam. Kita 24 jam, di sana cuma 6-8. Air di Gaza itu yang bersih cuma 6%. 94%-nya udah terkontaminasi. Bayangkan, ada 50.000 orang Gaza yang di dalam badannya ada kanker, tidak bisa berobat. Baik di dalam negeri karena kekurangan fasilitas kesehatan atau perobatan. Mau keluar, untuk keluar dari Gaza itu harus melalui imigrasi Mesir. Ya, nah ada satu peristiwa di mana staf aman Palestina kita tunggu kok nggak datang nih, kita tanya kenapa sih? Iya, di perbatasannya belum dibuka. Jadi Ustaz punya rumah gitu kan, mau keluar tuh baru napak itu udah rumah tetangga. Jadi dibukanya pintu tergantung kapan tetangga buka pintu. Ajib kan? kita punya rumah, buka aja udah tanah tetangga nggak setiap waktu ngebuka. Ya elah. Dan Ana dengar satu orang itu dimintain sampai $1.000 kalau mau keluar. Ya, banyak di kalangan mahasiswa Palestina, ya anak-anak muda Palestina yang dapat beasiswa di luar negara karena pintu perbatasannya nggak dibuka, itu beasiswa lewat. Akhirnya kesempatan dia nyambung master, nyambung S1, nyambung S3, ya udah berakhir. Gitu. Gara-garanya. Nah, ini yang sakit mau berobat di luar nggak bisa. Karena pintu perbatasan dengan Mesir itu selalu tertutup. Ya Allah, sedihnya. Begitu, Ustaz. Nah, kembali ke tadi pertanyaan antum adalah kalau mau membantu umat yang ada. Sekali lagi ya, betul. Baru Anda ingat ya. Tadi kita udah bahas bahwa peristiwa itu bukan hanya peristiwa pengeboman, itu bukan musiman ya? Oh, enggak musiman. Enggak. Setiap hari itu jadi santapan. Baik skala kecil maupun skala besar. Cuman tidak diupload di media. Nah, ketika sekarang yang memang roket-roket baru diupload di media. Nah, Ustaz, ada teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini, ada dua ya yang Anda bawakannya. La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan selalu ada sekumpulan kecil. Bukan jamaah tapi ta'ifah. Tapi yang Ana pengen raih adalah Rasul sendiri yang mengaku min ummati. Mereka diakui. Subhanallah. Berapa banyak orang pengen diakui. Ini Nabi ngasih pengakuan. Begitu. La tazalu ta'ifatun min ummati. Nah, cuman kalau mau diaku sebagai Nabi, karakternya itu yang disebutkan oleh Nabi selanjutnya. Ya, zahirina 'alal haq. Ajib. Qahirina 'ala aduhim. Ajib. La yadurru man khalafahum. Nah, ini nih. 3 nih, berarti ini bentar diterjemahkan sama beliau. Yes, betul. Kalau antum lebih tahu nih permasalahan sorof nih. Gitu kan? Ya, jadi kenapa Nabi SAW menggunakan isim fa'il? Ajib. Zahirin. Zahirin, qahirin. Jadi beliau nggak pakai fi'il. Nggak pakai fi'il. Artinya sifat qahirin, sifat zahirin itu udah menyatu di dalam jiwa orang-orang yang mau diaku sebagai umat Nabi SAW. Siapa sih orang-orang yang akan diaku sebagai umat Nabi? Zahirina 'alal haq, qahirina 'ala aduwihim. Artinya udah nggak lihat waktu deh. Ya, sifat menentang ya kan musuh itu udah nggak malam, nggak siang, nggak waktu Gaza dibom, nggak dibom, nggak, bagi dia itu udah bukan perkara ya. Bukan perkara. Dia akan tetap menentang musuh-musuh umat walaupun Islam. Dalam keadaan tidur, apapun, kapanpun waktunya. Karena memang itu pakai isim fa'il, pelaku langsung. Itu Masya Allah. Dohirin alal haq, berpegang teguh kepada kebenaran. Apa kebenaran yang kita harus pegang? Bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, Palestina adalah milik umat Islam dan bukan milik Yahudi. Betul. Masya Allah. Tapi ingat, la yadurru man khalafahu. Allah bagi garanti nggak ada yang bisa mencelakakan. Nggak bisa. Terutama iman. Ya kan? Memang kita lihat, wah yang syuhada
tapi imannya tetap muslim yang syuhada nih. Tetap. Wah, luar Cuma biasa. duniawinya aja, jasadnya aja hancur. Subhanallah, Ustaz. Tapi mereka adalah orang-orang yang justru yang dicari itu. Masya Allah tuh luar mereka biasa. memang mencari begitu. Luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Allahumma amitna ala syahadati. Amin, Masya Allah. Nah, kemudian Ustaz ditanya oleh sahabat, ainahum ya Rasulullah. Ya, ketika sabda Nabi diakhiri, wahum kadzalik, dan mereka terus ya istiqomah membela, ya kan, kebenaran atau berpegang teguh pada kebenaran dan menentang musuh-musuh mereka. Wahum kadzalik, kata Rasulullah, gak pernah surut itu, Ustaz. Ya, pembelaannya terhadap Palestina gak pernah surut. Lalu ditanya, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka? Fi Baitul Maqdis wa aknafiha. Oh, Masya Allah, di Baitul Maqdis dan yang sekelilingnya Baitul Maqdis. Artinya kita walaupun jauhnya itu 8.900 km dari Palestina, tapi seakan Al-Aqsa selalu di sini. Selalu di sini. Masya Allah, Palestina selalu dan di sini. Alhamdulillah kita termasuk apa namanya, Allah yang kasih taufik untuk bisa walaupun sedikit kita membantu daripada. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan oleh Nabi. Sifat-sifat tersebut ada pada diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk memotivasi sahabat Makha ya, ada satu hadis lagi Anda dapati di satu kitab yang dikarang, ya diantaranya adalah tentang akhir kehidupan manusia. Ada satu bab tentang husnul khatimah. Masya Allah, ada 13 tanda husnul khatimah. Di dalam pembahasannya ada satu hadis, ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Siapa yang, kata Nabi, kama qala Rasulullah SAW, siapa yang memohon pada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Ya, tapi ada syaratnya, bisidqin. Dia harus jujur. Ya kan? Bukan hanya lisan aja. Ya, betul. Ballaghahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan keinginannya meninggal dalam keadaan syahid, walaupun Pak Haji ini, Bu Haji ini meninggalnya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di atas kasurnya yang tebal tuh, Masya Allah. Ya, ada AC-nya, wah, padahal nyaman. Tapi wafatnya Pak Haji dinilai sebagai wafat seorang syahid. Gimana caranya? Itu tadi, Pak Haji harus jujur. Kejujuran itu dilihat ketika dia betul-betul istiqomah dalam memperjuangkan umat Islam, terutama umat Islam di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Palestina, yang memang kita tahu keadaannya, ya'udzubillah, sedang dalam keadaan dijajah oleh musuh Islam. Dan memang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita, saudara-saudaranya. Betul. Nah, kalau diambil dari hadis ini, berarti membantu pasti nggak boleh bermusim. Nggak boleh. Jadi, usahakan gimana ketika malaikat maut datang, kita sedang dalam keadaan berjihad bersama para saudara-saudara kita, membela, menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Allah. Walaupun kita belum nyampe ke sana, tapi perjuangan kita sudah nyampe. Masya Allah. Jadi tadi perhatikan hadis yang sangat jelas bahwasanya nggak ada deh bisa ngancurin mereka, perjuangan mereka yang sudah disifatin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan Anda mau nyinyir, silahkan Anda mau ngomong yang nggak jelas, tapi jaminan dari Nabi Muhammad yang ucapannya pasti, tidak akan bisa kalian bisa hancurkan perjuangan kami. Nggak bisa. Dan perlu untuk umat Islam yang tadi disampaikan oleh Ustadz Miftah, bahwasanya kalau pengen mati syahid nggak harus berperang. Nggak harus berperang. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalankan sunnah Nabi. Di antaranya tadi kita ngikut berjuang. Betul. Ngikut sumbangsi untuk memerdekakan daripada Al-Aqsa. Nabi SAW menyatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Ada di dalam hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Masya Allah. Jadi ini sangat jelas. Siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, di waktu umat masih dalam keadaan Masya Allah, simpang siur, ada hoax sana hoax sini, ada yang ngomong wah itu kesalahan orang-orang Gaza itu,
Oh, sumbangan nggak nyampe tuh. Ini kan banyak simpang siur seperti ini, tapi kita tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat bukan satu mati syahid, tapi 100 pahala orang yang mati syahid. Jadi nggak harus kita, Anda punya keberanian lari ke Palestina, Anda pengen ntar dulu deh, ya kan? Yang kita mampu dulu istiqomahin dulu, gitu saja. Yes, siap. Jadi jelas, sangat jelas tentang masalah bagaimana bantuan dan terus bagaimana keadaan yang ada di Palestina sana, bukan hanya untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ini yang lagi rame-ramenya terus kita bantu, enggak. Tapi kita harus istiqamah untuk membantu perjuangan daripada perjuangan, bukan perjuangan orang lain, tapi perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup kali Ustaz. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum, Allah sehatkan badan antum, Allah berkahi segala urusan antum. Mungkin kalau antum mau sampaikan bagaimana Sahabat Makkah mau membantu ataupun ini kirimnya bagaimana? Ya, siap. Coba antum sampaikan. Sahabat Makkah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, dan sahabat Makkah insya Allah menjadi rakan jihad aman Palestina Indonesia. Jadi gini, dengan kita atau tanpa kita, Palestina akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bergabung bersama kafilah pembebas Al-Aqsa ini, maka Allah tidak diuntungkan. Kalau kita tidak bergabung pun dengan kafilah ini, Allah tidak pernah dirugikan, karena Allah tidak akan ada yang mengurangi kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menambah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita bergabung dengan kafilah pembebas Al-Aqsa ini, maka yang diuntungkan adalah kita. Berarti bukan Al-Aqsa yang butuh kita, tapi kita butuh Al-Aqsa. Bukan Palestina yang butuh kita, tapi kita butuh Palestina. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustaz, salah satu tanda iman seseorang itu lagi hebat ketika dia lagi hebat pembelaannya terhadap Palestina. Nah, yang mengatakan ini bukan ana, tapi Syekhul Aqsa, ya, yang bernama Syekh Raid Salah. Mau tahu seorang itu imannya gimana? Lihat bagaimana kesungguhannya membebaskan Masjidil Aqsa, atau membantu saudaranya di Palestina. Masya Allah, ya. Ketika seorang itu sudah tidak lagi berusaha untuk membebaskan Palestina, apalagi nyinyir, kita bisa lihat tuh, ya kan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Syekhul Aqsa tadi atau Syekh Raid Salah. Jadi ikhwah, sahabat Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya beberapa rekening, tapi yang ana hafal yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, BNI Syariah, ya. Nanti kita tulis di bawah. Dan insyaallah. Kita banyak bank, tapi yang syariah diantaranya BSN, BNI Syariah, yaitu 550-44442. Itu bisa ditransfer ke situ. Seberapapun, Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi keikhlasan bahwa kita ingin membantu saudara kita di Palestina, kita ingin melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW, dan kita ingin menunjukkan di hadapan Allah kita di pihak yang mana. Ya, mudah-mudahan semua donasi kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah SAW, bahwa kita adalah umat yang ingin diaku sebagai umat Nabi SAW. Terima kasih Kiai, ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Akhirah, dan mudah-mudahan sahabat Makkah menjadi pasukan-pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya segini saja. Kami minta maaf, dan juga mari kita bersama semangatkan diri kita untuk selalu memperjuangkan perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah.